Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas metode penerimaan ataupun penolakan proyek pada penganggaran modal. Di sini ada beberapa metode yang kita akan bahas. Yang pertama ada payback period dan discounted payback period. Yang kedua ada net present value atau NPV, lalu profitability index, lalu internal rate of return, dan yang terakhir modified internal rate of return. Nah, ini untuk yang pertama, saya akan coba bahas ya ke dalam suatu kasus ya. Ini ada kasus PT Unilever Tbk ya. Di sini manajernya sedang menganalisis usulan investasi sebagai proyeksi untuk masa depan, yaitu melakukan investasi di bidang properti dengan nilai investasi sebesar 1 juta. Nah, ini sebesar 1 juta, ya, atau disebutnya di sini initial cash outlay. Ya, lalu ini kita melihat di sini ada laporan, ya, ini ada laporan terkait dengan perkiraan arus kas masuk, ya, atau cash inflow. Ini untuk tahun pertama sekitar 500.000, ya, kedua 400.000, ya, yang ketiga 300.000, tahun keempat 100.000. Ini dalam satuan dolar ya. Nah, ini berdasarkan data tersebut, apakah proyek ini diterima atau ditolak jika biaya modal, ya, ini biaya modalnya ya, nah, dalam investasi ini sekitar 10%, ya, 10%. Nah, kita akan melihat apakah proyek ini diterima atau ditolak dari beberapa metode yang sebelumnya saya sebutkan tadi, ya, dari sisi payback period, NPV, PI, IRR ataupun MIRR. Yang pertama kita akan membahas metode yang payback period dulu ya. Nah, ini untuk payback period itu sendiri adalah periode waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi. Nah, tadi untuk investasinya senilai sebesar 1 juta ya. Nah, di berapa tahun sih investasi ini kembali ya? Nah, kita hitung dulu. Yang pertama tadi diketahui ya, cash inflow untuk tahun pertama 500.000, tahun kedua 400.000, tahun ketiga 300.000, tahun keempat 100.000. Nah, kita lihat. Nah, kalau mau 1 juta, kita lihat di tahun pertama, kedua dulu ditambahin dulu nih. Berarti ini 900.000 ya. Berarti ini sekitar 2 tahun ya. Nah, kita tambahkan ke 300.000, ini nilainya 1.200.000 kelebihan ya. Berarti kita kunci dulu di tahun kedua ya, kunci dulu tahun kedua. Makanya ini 500.000 sama 400.000 ini sekitar 900.000, ini selama 2 tahun. Sisanya berapa ya, berapa bulan. Nah, kita untuk menghitung sisanya kan tadi ada masih sisa ya, kalau mau 1 juta ini 500.000 tambah 400.000 tambah 100.000 kan ya harusnya di sini. Nah, ini ada tahun ketiga ini 300.000. Untuk menghitung sisanya berarti tadinya sisanya ini 1 juta dikurang 900.000 ya, dikurang 900.000. Nah, ini sama dengan 100.000. Nah, maka untuk sisanya berarti 100.000 dibagi tahun yang ketiga nih. Dibagi 300.000, 0,33 tahun. Atau kalau ke bulan ini tinggal dikali 12 bulan. Ya. Nah, itu untuk cara menghitung payback period-nya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengambilkan investasinya ini sekitar 2,33 tahun, atau lebih jelasnya ini 2 tahun 4 bulan. Biasanya kalau ada 2 proyek ya, kalau ada 2 proyek nih ya, ada 2 proyek ya, ada 2 proyek nih, kita biasanya lebih pilih yang payback period-nya tercepat karena pengambilan modalnya lebih cepat. Oke. Lalu yang kedua, ini ada keuntungan dan kelemahannya metode PP. Nah, kalau yang keuntungannya otomatis ini mudah dihitung, ya, memberikan informasi risiko dan likuiditas proyeknya. Nah, ini kelemahannya ini mengabaikan arus kas setelah payback period. Ya, ini mengabaikan nilai waktu uang, ya, mengabaikan nilai waktu uang. Nah, nanti saya bahas untuk yang discounted payback period-nya. Nah, ini untuk hasil ininya, ya, ini harus ke present value-in dulu, ya, nanti, ya. Nah, nanti saya bahas setelah net present value. Nah, kita masuk ke net present value. Net present value di sini adalah selisih antara jumlah uang tunai dari masing-masing cash inflow dengan initial cash outlay. Ya, nah, nanti kita kurangkan dengan nilai investasinya atau nilai initial cash outlay-nya. Nah, tadi kita masukkan dulu
ya. Yang pertama ini cash inflow-nya ya, terlebih dahulu kita masukkan, lalu tadi di sini ada diskon faktor ya. Diskon faktor di sini yang dimaksud di sini tadi ada di soal itu ada biaya modal ya, biaya modal. Ini sekitar 10% biaya modalnya. Nah, ini untuk menghitung diskon faktornya. Nah, seperti diketahui pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan nilai waktu uang, bagaimana menghitung nilai present value-nya. Nah, untuk yang 10% ya di tahun pertama nih, ya tahun pertama bisa menggunakan rumus 1 plus K atau 1 plus I ya kalau nggak salah. Kalau yang di sana lambangnya I, 1 plus I pangkat min N. Yang di sini tahun, di sini tadi DF-nya berapa. Berarti ini 1 plus 0,1 pangkat min 1 kalau yang tahun pertama. Nah, kalau yang tahun kedua ini misalkan ini ada di bawah ya. Nih, 1 plus 0,1 yang tadi pangkat min 2 yang ini kan ya tahun kedua nih. Nah, hasilnya 0,8264 ya. Dan seterusnya sampai tahun keempat. Berarti tinggal pangkat min kalau tahun ketiga min 3, pangkat min 4 tahun keempat. Ataupun juga kalian kalau tidak menghitung manual ya itu bisa kalian gunakan tabel ya, tabel yang present value ya. Tabelnya tinggal download atau kalian sudah kan ya di pertemuan sebelumnya download aja yang tabel untuk yang present value-nya. Oke, setelah diketahui nilai diskon faktornya per tahunnya di sini, ini setelah diketahui, nah ini tinggal dikaliin aja. Berarti 500.000 dikali 0,9091 ya. Lalu ini 400.000 dikali 0,8264 ini hasilnya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya nih di sini. Ya. Nah, setelah itu ini kita jumlahkan terlebih dahulu dari 4 tahun itu. Jadi sekitar 1.078.800. Setelah itu untuk menghitung net present value-nya tadi setelah diketahui di awal ya ini selisih ya. Nah, kita selisihkan dengan initial cash outlay-nya atau nilai investasinya. Kita lihat dah. Nah, tinggal dikurangin aja 1.078.800 kurang 1 juta. Net present value-nya sebesar 78.800 ya. 78.800 ya. Nah, maka diketahui ya kalau net present value-nya positif, itu maka proyek itu diterima ya. Jika net present value-nya positif, proyek itu diterima. Nah, sedangkan kalau net present value negatif, maka proyek itu ditolak ya, atau bisa diartikan tidak menguntungkan lah ya. Ini net present value-nya negatif ya. Di sini kita terlihat ya ini sekitar positif ya 78.800, maka proyek ini diterima. Nah, jika ada 2 usulan proyek ya biasanya net present value terbesar yang dipilih ya, net present value terbesar yang dipilih. Nah, itu untuk yang net present value ya, cukup mudah untuk menghitungnya. Nah, kita kembali lagi ke yang discounted payback period. Masih sama ya caranya sama yang sebelumnya, tetapi angka yang ininya, angka arus cash flow-nya yang sudah di present value-kan ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, angkanya yang ini nanti jangan lagi jangan lagi yang ini ya, yang ini. Nah, tetapi pakainya yang ini ya. Nah, setelah di present value-kan atau istilahnya present value cash inflow-nya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja ya. Ini sama ya. Ini 400.000 sama ini kalau kelebihan ya, kalau 3 tahun ini kelebihan, makanya ini di 2 tahun dulu dikunci ya, di 2 tahun dulu dikunci, maka sisanya tinggal dihitung saja. Berarti 1 juta dikurang penambahan dari nilai yang PVCI-nya di sini yang selama 2 tahun ini sisanya 214.880. Di 214.880 tinggal dibagi 225. Ini hasilnya 0,95 ya tahun, atau ke dalam bulan ini sekitar 11,4 bulan. Maka periode waktu untuk pengembaliannya ya setelah didiskontit ini sekitar 2 tahun 11 bulan. Ya, seperti tadi kalau yang paling tercepat itu yang dipilih. Kita lanjut lagi ya ke profitability index ya. Ini biasanya metode ini mengindikasikan berapa indeks kemampuan perusahaan diukur dengan membandingkan nilai sekarang ya, nilai sekarang. Nah, tadi udah dihitung kan ya, nilai sekarang. Nah, dengan besarnya investasi. Ya, kita lihat di sini nih.
Ya, ini nilai sekarang, ya. Nah, dibandingkan dengan besarnya investasi. Ya, nih yang 1.078.800 dibagi 1 juta. Nih, PV dibagi investasinya. Berarti ini sekitar 1,0788. Apabila kita menggunakan profitability index ini sebagai pengukurannya ya, maka usulan investasi yang mempunyai PI lebih besar dari 1, ini proyeknya dapat diterima. Sebaliknya kalau kurang, ya itunya investasinya ditolak ya untuk usulan investasinya. Nah, maka terlihat di sini ini PI-nya ya, PI-nya ini lebih besar dari 1, lebih besar dari 1, yang artinya proyek ini diterima ya, nih 1,0788 ya. Nah, itu terkait dengan profitability index. Ya, kalau ada 2 usulan proyek itu otomatis yang PI terbesar dipilih. Oke, kita lanjut lagi ke internal rate of return. Biasanya untuk yang IRR ini yang merupakan tingkat diskonto yang menyamakan present value cash flow masuk dan cash flow keluar. Nah, biasanya IRR juga merupakan tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan suatu proyek. Di sini untuk yang menghitung IRR ini rada lumayan ini ya. Ini harus coba-coba dulu ya. Biasanya ini tadi kita mencoba yang biasanya yang satu yang menghasilkan net present value positif dulu ya. Menghasilkan net present value positif, yang satu yang menghasilkan net present value negatif. Misalkan ini nanti kalian coba-cobanya di tingkat bunga. Misalkan yang satu pakai 10%, yang satu lagi 15%. Ya. Misalkan yang ini positif, yang ini negatif. Nah, ini harus menggunakan metode coba-coba dulu ya, ataupun nanti boleh kalian menggunakan rumus, ataupun nanti kita ada lebih baiknya lagi menggunakan yang sudah dimodifikasi ya, modified internal rate of return supaya tidak ribet menghitungnya. Nah, ini salah satunya ya. Ini yang satu misalkan menggunakan tingkat diskon faktor 10%, yang tadi yang ininya ya, yang awalnya tuh pakai 10%, yang satu lagi 15%. Ya, nah ini hasilnya menghasilkan net present value negatif. Untuk hitung DF-nya sama aja ya. Nah, ataupun menggunakan rumus yang tadi misalkan kita setelah menghitung ya, dimasukkan ke dalam rumus yang tadi udah positif, yang satu lagi negatif. Nah, ini tinggal dimasukin rumus aja, ini IRR sama dengan I pertama ya. Tadi sekitar 10% kan ya. Nah, yang I kedua kita masukkan misalkan 15%. 14% juga bisa ya, 16% juga bisa. Ya, asal tadi net present value-nya yang dihasilkannya negatif biasanya ya, antara positif sama yang negatif di sini. Nah, maka kita bisa masukkan ya. Nah, di sini ini 10%, lalu ini 15%, I2-nya 10%, lalu net present value yang tadi dihitung yang pertama ini, yang kedua ini ya. Nah, ini yang ketiga ini negatif, berarti ini negatif kali negatif jadi positif ya, sekitar 87.130. Nah, ini tinggal hitung aja. Berarti ini 78.000 dibagi 87.030 dikali 5%, ini udah hasil pengurangannya. Nah, baru nanti setelah ini dibagi dikali 5%, baru ditambah 10% hitungnya. Nah, sekitar 14,52%. Ya. Nah, ini IRR biasanya dibandingkan dengan bunga bank, ya, biaya modal ataupun tingkat rate of return-nya. Biasanya kalau IRR lebih dari biaya modalnya, maka proyek diterima. Nah, tadi berdasarkan kasus yang PT Unilever ini, tadi diketahui biaya modalnya 10%. Ya. Maka bisa diartikan ya proyek ini diterima karena tadi perhitungan IRR-nya sekitar 14,52%. Jika ada 2 usulan proyek, biasa ya, IRR terbesar yang dipilih. Nah, tadi kalau yang tadi ini IRR kan harus membandingkan dulu ya, kita harus menghitung dulu antara yang awalnya sama yang kita akan perkirakan ya. Nah, maka ini ada muncul modified internal rate of return ya, untuk memudahkannya menghitungnya, tapi menggunakan rumus langsung ya. Kalau tadi coba-coba dulu ya, yang 10% sama 15% tadi, ataupun ini bisa 14%, 16%, bebas aja ya. Nah, ini kita mencoba yang sudah dimodifikasi
Nah, terkait dengan MIRR ini adalah tingkat diskonto yang menyebabkan present value dari biaya sama dengan present value nilai terminal. Nilai terminal yang dimaksud di sini adalah nilai dari future value-nya. Future value-nya ya, dari cash inflow yang diganakan dengan biaya modal. Masih sama dengan MIRR. MIRR ini proyek akan diterima jika MIRR ini lebih besar dari biaya modal. Nah, ini untuk formulanya ya, present value dari biaya sama dengan present value nilai terminal. Untuk nilai terminalnya kita bisa lihat ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya ya. K di sini ya, K di sini ini tingkat biaya modalnya atau tingkat bunganya. Ya, ini tingkat biaya modalnya, tingkat bunga ataupun tadi ya bisa disebut dengan rate of return ya. Nah, berarti tadi udah diketahui ya tingkat bunganya ini sekitar 10%. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumus ya. Nah, ini present value dari biayanya. Biaya di sini kan mengeluarkan investasi. Nah, maksudnya di sini biaya di sini. Biaya di sini ya. Nah, kita mengeluarkan investasi. Nah, lalu ini CIF-nya, cash inflow-nya, ini dari tahun pertama sampai tahun keempat. Lihat aja di soalnya, ini ada 500.000, 400.000, 300.000, 100.000. Lalu ini 1 plus K. Nah, berarti 1 plus biaya modalnya berapa tadi? 10%. Ini 0,1. N-nya berapa? Nah, 4 tahun kan ya? Nah, N-nya ini dikunci dulu 4 tahun, yang ini juga 4 tahun ya. N minta ya, 4 tahun. 4 tahun, ini 4 tahun. Nah, dikurang T. Nah, tadi untuk yang 500.000 ini harus cash inflow-nya tahun pertama. Lalu yang min 2 ini yang tahun kedua, ini tahun ketiga, ya ini tahun keempat. Nah, bisa pusing nanti. Nah, itu ya, 4 min 1, 4 min 2 dan seterusnya, ya. Lalu dibagi 1 plus MIRR pangkat N. 1 plus MIRR pangkat N-nya tadi ya 4 tahun. Nah, tinggal masukkan aja ini ya, ini setelah dihitung ya, ini hitung aja sendiri nanti ya. Ini hasilnya bisa dicek kembali ya untuk hitungannya. Ini hasilnya 1.579.500 ya. Nanti mohon dicek kembali untuk perhitungannya. Kalian melatih ya. Nah, setelah itu ini tinggal pindah ruas seperti biasa ya. Ini pindah ruas ke sebelah sini 1 plus MIRR pangkat 4, ini 1.579.500 bagi 1 ini pindah ke bawah ya. Dibagi. Nah, maka ini hasilnya 1 plus MIRR pangkat 4 sama dengan 1,5795. Nah, maka ini kalau dihilangkan di sini, ya ini yang di sini jadi akar ya, akar dari akar 4 ya, sorry ini akar 4 dari 1,5795. Ataupun kalian bisa menghitung nanti ini 1,5 sekian. Nah, ini pangkat 1/4 ya kalau nggak diakarin, berarti ini pangkat 1/4 atau pangkat 0,25. Nah, kalau diakarin boleh juga ya, itu alternatif perhitungannya ya, 1,5795 pangkat 1/4 atau pangkat 0,25. Ataupun langsung aja akar 4 dari 1,5795 ini hasilnya sebesar 1,1211. Nah, maka di sini MIRR sama dengan ini pindah ruas ke sebelah sini, jadi dikurang nih pindah ruas, min 1. Ini hasilnya berarti 0,121 atau dalam persen sekitar 12,1%. Nah, pertanyaannya, apakah proyek ini diterima? Nah, tadi ya, berdasarkan perhitungan ini, MIRR lebih besar dari biaya modalnya. Ya, 12,1% lebih besar dari 10%. Yang artinya proyek ini diterima. Nah, itu beberapa metode untuk menentukan pemilihan ya, menentukan memilih suatu proyek apakah diterima, apakah ditolak. Oke, segitu aja untuk pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.